The Punisher Warzone adalah film yang menceritakan tentang balas dendam brutal seorang pasukan khusus kepada seluruh mafia yang telah membunuh keluarganya. Film ini dibintangi oleh Ray Stevenson, disutradarai oleh Lexi Alexander, yang dirilis pada tahun 2008. Bermula ketika seorang mafia bernama Billy datang ke tempat milik rekan bisnisnya, yaitu Paman G. Di kawasan rumah Paman G, terlihat dua polisi bernama Martin dan Sopiati sedang mengawasi tempat itu. Kembali ke Billy, saat berada di ruang pertemuan, mereka mulai berdebat karena permasalahan paket kiriman di dermaga. Hampir saja mereka bertempur. Untungnya, tangan kanan Billy bernama Nicky menenangkan mereka. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Frank membunuh satu penjaga. Kembali ke Paman G, saat ingin makan bersama rekan bisnisnya, Frank datang membantai mereka semua dengan brutal. Billy dan Nicky yang melihat pertempuran itu segera kabur dari sana. Berpindah ke Frank saat keluar, Sapiati menodongkan senjata ke arahnya. Ketika Frank berbalik, Sopiati malah memberikan kunci mobil dan mengatakan Billy kabur menggunakan mobil. Setelah itu, Sopiati menampar mukanya sendiri agar terlihat seperti telah dihajar. Di sisi lain, terlihat tiga orang parkour yang dipimpin Megan T sedang pergi menuju pabrik. Ternyata, Megan T menemui Billy untuk menerima tugas pengantaran. Sedangkan Frank menyerang pabrik tersebut dan menyingkirkan satu persatu para penjaga. Tanpa sengaja, Frank menembak Nicky yang ternyata adalah seorang agen FBI. Lanjut, Billy keluar dan ia terjatuh ke tempat penghancur botol. Frank menghidupkan penghancur itu hingga membuat Billy merasakan sakit ketika pecahan botol memasuki daging di semua tubuhnya. Lanjut, Frank bertempur melawan anak buah Billy. Ketika kehabisan peluru, Frank naik ke atas dan ternyata orang yang ia bunuh di atas adalah agen FBI. Setelah itu, FBI berdatangan namun Frank berhasil kabur dari sana. Di markas, terlihat Frank menyesali perbuatannya karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Kembali ke FBI, mereka menemukan kalau Billy masih hidup di tempat penghancur tersebut dengan muka penuh luka. Esok harinya, setelah pemakaman agen Nicky selesai, agen Paul Badensky marah kepada Miller karena kejadian yang menewaskan Nicky. Miller mengatakan tidak ada yang menduga kalau Frank sedang berburu. Berpindah ke Frank, ternyata ia juga berada di sisi pemakaman karena makam istrinya juga berada di sana. Frank kembali mengingat saat istrinya dibunuh dengan brutal oleh para mafia. Di sini kita mengetahui kalau yang dilakukan Frank adalah untuk balas dendam atas kematian istrinya kepada semua mafia yang terlibat. Berpindah ke Paul, ia pergi ke kantor polisi menemui Kapten Ross untuk mengambil alih kasus Nicky. Karena 4 tahun Frank berbuat kekacauan, namun polisi belum bisa menangkapnya. Sopiati memberitahu kalau kasus ini membutuhkan orang tambahan. Kapten Ross menyuruh Paul menuju ruang 12. Paul langsung pergi ke sana menemui Martin. Martin memperlihatkan rekaman 6 tahun lalu ketika Frank dan keluarganya sedang berpiknik. Saat itulah terjadi kejadian yang menewaskan keluarganya, tapi Frank selamat. Setelah kejadian itu, Frank memburu semua keluarga kriminal yang telah membunuh keluarganya. Paul bertanya di mana berkas tuduhan pembunuhan Frank. Paul terkejut saat Martin memberitahu kalau semua laci yang ada di ruangan ini adalah tuduhan pembunuhan Frank. Berpindah ke markas, teman Frank bernama Micro datang menawarkan senjata. Frank memberitahu kalau baru saja ia membunuh orang tak bersalah yang sudah berkeluarga. Frank sangat terpukul karena ia juga pernah merasakan kehilangan keluarganya. Setelah itu, Frank meminta Micro untuk meninggalkannya agar bisa menenangkan diri. Di sisi lain, Fitzy memberitahu Billy kalau mereka tidak menemukan apapun, dan Nicky mempunyai istri dan seorang anak. Kemudian, dokter datang dan membuka perban muka Billy.
Dokter tidak bisa memperbaiki seutuhnya karena luka yang dialami Billy sangat parah hingga merusak semua organnya. Di luar, Bitsy memarahi Ing karena tidak bisa menahan saat melihat wajah Billy. Setelah kembali ke dalam, ternyata Billy sudah membunuh dokter tersebut. Di dalam mobil, Billy memberitahu tujuan mereka, yaitu mengambil kembali uangnya dan membunuh Frank. Sedangkan di penjara, terlihat saudara Billy bernama James sedang diberi makan oleh perawat. Tiba-tiba, dokter memanggil yang ternyata adalah Billy bersama anak buahnya. Billy segera membebaskan James dari sana. Saat itu juga, James langsung membunuh perawat yang memberinya makan. Malam harinya, Frank mendatangi rumah Angela untuk memberikan bantuan sebagai permintaan maaf. Angela keluar dengan senjatanya. Frank menyuruhnya menarik pelatuk untuk menghilangkan amarahnya. Namun, Grace memanggilnya sehingga Angela hanya bisa mengusirnya. Berpindah ke Billy, saat melihat cermin, ia merasa sedih. James berjanji akan membunuh Frank untuknya. James juga menghancurkan semua kaca di sana agar Billy tidak melihat lagi bayangannya. Di sisi lain, Christo datang menghampiri Billy untuk membicarakan bisnis. Namun salah satu anak buah Christo membuatnya kesal. Billy langsung membunuhnya dengan sadis. Mereka bersepakat dan Billy menaikkan bayaran menjadi 12 juta. Karena akan ada banyak keamanan di dermaga, Christo hanya bisa setuju dan pergi dari sana. Berpindah ke Frank, di jalan ia melihat anak buah Micro sedang membeli senjata. Ketika pulang, Frank menghajarnya, namun Micro menyuruh Frank melepaskannya. Micro memberitahu kalau Billy masih hidup dan ia akan membalas dendam. Namun Frank tetap pergi, tapi dalam hitungan beberapa detik ia kembali. Frank memberitahu Billy bersama beberapa orang yang dipimpin kulit hitam. Carlos mengatakan orang itu bernama McGinty. Lanjut, mereka berdua langsung pergi melakukan pengejaran. Berpindah ke Paul, ia meminta Martin untuk mempertemukannya dengan Frank. Martin memberitahu aku belum bisa menemukannya. Sedangkan Billy, James dan anak buahnya mengawasi Angela. Kembali ke Carlos yang memberitahu Frank kalau McGinty bersama anak buahnya berencana merampok di lantai 45. Ternyata benar, McGinty bersama anak buahnya merampok sambil parkur di sana. Namun dengan mudah Frank bisa membunuh dua anak buahnya dan menembak kedua kaki McGinty. Di sana, Frank bertanya di mana keberadaan Billy. McGinty hanya memberitahu dia tidak punya pasukan lagi. Di jalan, Paul dan Martin melihat Frank membunuh McGinty. Sedangkan Billy, James bersama anak buahnya menggeledah rumah Angela demi mencari uangnya yang hilang. Kembali ke Frank, Paul menghadangnya dan mereka bertarung. Saat melihat kalau Paul adalah FBI, Frank tidak membunuhnya. Namun, Paul memborgol tangan mereka agar Frank tidak bisa kabur. Frank memberitahu kalau Billy berada di rumah Angela, namun Paul tidak mendengarkannya. Kembali ke Billy dan yang lainnya, saat menggeledah, tiba-tiba dua polisi datang. Namun James dan Ing langsung membunuhnya. Berpindah ke Paul, saat di depan rumah Angela, ia memberitahu Martin untuk membawa Frank ke kantor polisi. Sedangkan ia akan masuk ke dalam. Ketika masuk, Paul melihat dua polisi sudah terbunuh di sana. Namun, Bitsy dan Ing mengetahui kedatangan Paul, hingga mereka sudah bersiap dengan menyandra Angela. Berpindah ke Billy, ia sangat marah dan mengamuk karena isi berangkas milik Nicky kosong. Bitsy menyuruh Ing mengecek keadaan Billy, dan tiba-tiba, dengan sekali pukulan Frank, Ing langsung tewas. Sedangkan Paul langsung merebut senjata Bitsy. Saat Frank datang, ia membunuh Bitsy dan membawa Angela bersama Grace pergi dari sana. Saat Paul ingin menghentikan Frank, Billy dan James menembakinya. Untungnya amunisi milik Billy dan James habis hingga mereka tertangkap. Berpindah ke Frank, ternyata ia membawa Angela dan Grace ke markasnya. Kemudian Frank membuka peti mainan anaknya untuk Grace.
Belonged to my daughter. Wow. Does she care if I play with it? Kembali ke Billy dan James, mereka tertangkap. Namun Billy menginginkan pengacaranya. Di kantor, Agent Miller datang mengambil alih kasus. Ketika bertemu, Billy mengatakan kesepakatannya dilakukan malam ini. And you didn't do a goddamn thing about it. Oh, and Miller. Wow. Setelah kesepakatan selesai, Billy membuka gerbang dan polisi berdatangan menangkap Kristo. Agent Miller memberikan kebebasan karena telah membantu menangkap Kristo. Berpindah ke Frank, ia memberikan Angela dan Grace makanan militer. Saat mendengar langkah kaki, Frank langsung bersiap dengan senjatanya. Ternyata yang datang adalah Carlos. Frank memperkenalkan mereka dan meminta Carlos menjaga Grace dan Angela, sedangkan ia pergi menemui Micro. Berpindah ke James, ia mengajak Billy untuk membunuh Frank. Namun Billy menolak, karena ia akan melakukan sesuatu yang sedikit menyenangkan lebih dulu. Kembali ke Frank, saat masuk ia melihat ibu Micro sudah terbunuh dan Micro sudah tidak berada di sana. Di sisi lain, saat Carlos bermain bersama Grace, James datang. Ia melukai Carlos dengan brutal menggunakan kapak. Sedangkan Frank terlihat berlari untuk kembali ke markas. Kembali ke James dan Billy, ternyata mereka menculik Angela dan Grace untuk mengancam Frank. Saat di markas, Frank melihat Carlos dengan tanjapan kapak di dadanya. Karena tidak ingin Carlos tersiksa, Frank menembaknya. Setelah itu, Frank berada di gereja untuk bertemu teman lamanya bernama Mike. Mike memberitahu apa yang telah kau perbuat akan kembali kepadamu nanti. Tiba-tiba, Paul datang. Paul memberitahu kepolisian tidak bisa menghukum Billy dengan aturan. Dan Frank mengajaknya untuk bergabung, namun Paul harus melepas rencananya agar bisa mengalahkan Billy. Sedangkan Billy dan James mulai merekrut banyak pasukan untuk membunuh Frank. Raise your army. Punisher will be dead. Di sisi lain, Frank juga mempersiapkan senjatanya. Berpindah ke Paul yang meminta bantuan Martin untuk menemui ayah Kristo bernama Tiberiu. Setelah bertemu, Paul memberitahu Tiberiu untuk membalas dendam kepada orang yang telah memanjarakan putranya. Kembali ke Frank, ia mengawasi hotel Brand Street yang dipenuhi anak buah Billy. Malam harinya, Tiberiu bersama anak buahnya menyamar sebagai kelompok yang ingin membunuh Frank agar bisa masuk. What you looking for? For the Punisher part. Frank bertanya, siapa dia? Paul memberitahu kalau ia adalah ayah Kristo yang ingin membalas dendam anaknya. Lanjut, Frank langsung memukul Paul agar ia tidak masuk. For longer than 5 minutes. Di dalam hotel, anak buah Tiberiu sudah mempersiapkan senjata. Saat Tiberiu mengeluarkan perintah, pertempuran langsung terjadi. Sedangkan Frank masuk dan membunuh satu persatu anak buah Billy. Saat lengah, tiba-tiba James muncul dan mereka langsung bertarung. Di sini, James berhasil kabur menggunakan pecahan kaca. Ketika mengejar, Frank kebingungan mana yang harus diselamatkan. Sampai akhirnya ia membuat pilihan tepat dengan menembak James. Namun, Micro terbunuh. Lanjut, Frank melindungi Angela saat Billy menembaknya. Setelah itu, Frank langsung membunuh Billy dengan membakarnya. Setelah semua selesai, mereka keluar. Paul menyuruh Frank pergi karena sebentar lagi polisi berdatangan. Sebelum pergi, Angela menghampirinya dan mengatakan, "Kau memang orang baik." Lanjut, Frank dan Martin pergi dari sana.
Saat Martin sendirian, seorang perampok menodongkan senjata ke arahnya. Di sini Martin memanggil Frank. Kemudian Frank muncul dan menembak perampok tersebut. Selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gaisan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Subscribe, apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Lima selesai. Like and share and subscribe.